Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan mereview satu permainan yang menarik dari Parham Maksudlu melawan Ramesh Babu Pragnananda pada ronde ke-11 ajang Tata Steel Chess 2023. Keduanya sama-sama menderita kekalahan di ronde ke-8 dan ke-10 kemarin, dan tentu saja kali ini mereka berharap bisa menang di ronde ke-11 ini. Mari kita lihat kejutan apa yang akan kita temui dari Pragnananda kali ini. Pragnananda membuka dengan pion ke E4, lalu pion ke C5, Parham membuka dengan pertahanan Sisilia, kuda ke F3, dan pion D6. Pion ke D4, pion C memakan pion di D4, dan kuda memakan pion di D4. Lalu kuda ke F6, kuda ke C3, dan pion ke A6. Varian Najdorf dibuka oleh Parham, dan pion ke H3. Ini adalah serangan Adams, dengan langkah lanjutan adalah pion ke G4 lalu ke G5. Kemudian pion ke E5, setelah ancaman dari pion ini, kebanyakan putih memilih langkah untuk melangkahkan kudanya ke petak E2 atau ke petak B3. Tapi Prag memilih mengembalikan kuda ke petak F3. Lalu menteri ke C7 dan kuda ke H2. Ini adalah langkah kejutan dari Prag. Dilanjut dengan kuda ke D7, kuda ke G4, pion ke B5, lalu kuda ke E3. Dengan maksud menambah penguasaan di petak D5 dan juga di petak F5. Di langkah ke-10 ini, Prag sudah memindahkan kudanya 6 kali, tapi Parham tidak terpengaruh dengan hal ini, dan dia tetap melanjutkan pengembangan pergeraknya. Lalu kuda ke B6, Parham juga tidak ingin Prag menguasai petak D5, lalu pion ke A3. Gajah ke E7, gajah ke D3, gajah ke E6, lalu menteri ke F3. Pion G6, Pragnananda rokade, kemudian kuda F ke D7, dan gajah ke D2. Kuda ke C5, mengancam gajah, tapi Prag tidak mau kehilangan sepasang gajahnya di awal permainan, jadi gajah mundur ke petak E2. Lalu Parham rokade, dan kuda ke F5. Langkah yang bagus dari Prag, mencegah Parham untuk memajukan pionnya ke F5, dan membuka pertahanan Raja Hitam. Di sini Parham bisa mengambil kuda dengan gajahnya atau pion, tapi Parham mengambil kuda dengan gajahnya. Dan jika hitam misalkan ingin mencoba langkah yang sedikit beresiko dengan pion G memakan kuda di F5, lalu pion E memakan pion di F5, tentunya raja harus bergeser dulu, raja bergeser ke H8, kemudian pion B4, mengusir kuda yang melindungi petak E6, lalu setelah kuda pindah, misalkan saja kuda pindah ke petak D7, lalu pion F memakan gajah di E6, pion F memakan pion di E6, lalu menteri pindah ke G4, dengan maksud untuk mengancam pion di petak E6, maka mudah saja bagi Parham melindungi pion E6 dengan benteng ke F6. Lalu akan menyusul benteng ke petak G8 dan putih akan kesulitan untuk menahan serangan hitam. Oke, mari kita kembali ke permainan. Setelah langkah gajah memakan kuda di F5 tadi, kemudian Pragnananda melanjutkan dengan pion E memakan gajah di F5. Lalu pion D5, kini Parham menguasai petak pusat sepenuhnya. Gajah ke H6, mengancam benteng. Jika putih langsung memajukan pion ke F6, maka akan sia-sia. Jika kita lihat, misalkan putih melangkahkan pion ke F6, maka setelah pion ke E4, maka pion ini akan hilang setelah menteri pindah. Oke, setelah gajah ke H6 tadi, Parham memindahkan bentengnya ke petak D8, lalu benteng A ke petak D1, pion ke E4, menyerang menteri sekaligus membuka diagonal B8 ke H2. Menteri ke G4, lalu kuda C ke A4. Parham tidak melihat ancaman bahaya dari putih. Parham menyerang titik lemah putih di sayap menteri. Kemudian kuda memakan kuda di A4, kuda memakan kuda di A4, pion F memakan pion di G6, pion H memakan pion G6, lalu F4.
Prak terburu-buru menyerang hitam, sedangkan pion B2-nya terancam. Atau setidaknya Prak lebih dulu memindahkan rajanya ke petak H1, agar tidak terganggu langkah balasan hitam. Karena Parham membalas dengan menteri ke B6, mengancam raja sekaligus melindungi pion di G6. Lalu raja ke H1, dan kini pion ke F5. Mengancam menteri, dan di sini menteri tidak bisa mengambil pion G6 karena dijaga oleh menteri hitam. Maka menteri mundur ke petak G3. Lalu kuda mengambil pion di B2 dan benteng ke B1. Lalu kuda ke C4 mengancam pion di A3 dan pion ke A4. Raja ke H7. Kini menteri bisa bergerak karena raja sudah melindungi pion di G6. Lalu gajah memakan kuda di C4. Sepertinya tidak ada langkah yang lebih bagus untuk putih di sini. Misalkan saja jika putih mencoba dengan gajah ke G5, lalu gajah makan gajah di G5, pion makan gajah di G5, lalu benteng A ke C8, menteri ke H4, skak, raja ke G8, lalu menteri ke H6, dengan maksud jika setelah pion A memakan pion B, lalu pion A memakan pion B, dan benteng memakan pion B, dan jika menteri memakan benteng di B5, lalu menteri putih bisa mengambil pion G6 dengan harapan permainan bisa berakhir remis, tapi tentu saja hitam akan melindungi pion G6 dengan benteng ke C7. Jika pion A memakan pion B5, maka benteng ke H7. Maka hitam akan kalah. Oke, kita kembali ke langkah sebelumnya. Setelah gajah memakan kuda di C4, Parham membalas dengan raja memakan gajah di H6. Menukar kuda dengan gajah, lalu gajah ke B3, benteng A ke C8, pion A memakan pion di B5, pion A makan pion B5, lalu benteng F ke D1. Menambah ancaman pada pion D5, tapi Parham terus memajukan pionnya ke D4. Lalu menteri ke F2, mencegah pion maju ke D3, karena menteri hitam akan hilang. Benteng ke C3, lalu benteng ke A1, Brak memanfaatkan lajur A yang kosong, lalu menteri ke F6, dengan rencana untuk menukar menteri di petak H4, lalu benteng ke A7, menteri ke H4, mengajak pertukaran menteri, dan Brak yang terjepit tentu saja menolak pertukaran, menteri ke F1. Pion D3, pion ini tidak bisa diambil karena gajah akan hilang. Lalu pion G3 mengancam menteri, pion D memakan pion di C2, lalu benteng memakan benteng di D8. Setelah ini Parham jalan gajah memakan benteng di D8. Sedikit info saja, hitam juga bisa jalan pion ke C1, promosi menjadi menteri. Jika benteng ke D1, lalu menteri mengambil benteng di D1, gajah memakan menteri di D1, agar menteri bisa tetap mengawasi petak H3, lalu benteng memakan pion G3, dan jika putih melanjutkan dengan memakan gajah di petak E7, lalu benteng memakan pion di H3, skak, raja ke G2, maka ini skakmat di petak G3. Hitam akan menang lebih cepat, atau dengan pilihan lain, setelah pion promosi menjadi menteri, jika putih jalan benteng ke H8, skak, lalu raja berpindah ke G7, di sini putih bisa mengambil salah satu menteri di H4 ataupun yang di C1. Misalkan jika putih mengambil menteri yang di H4, kemudian dilanjutkan dengan menteri memakan menteri di F1, raja ke H2, lalu menteri ke F2, raja ke H1, lalu benteng ke C1, skak, ditutup dengan gajah, dan ini skakmat di petak D1. Atau varian lainnya, setelah benteng ke H8, skak, lalu raja ke G7, putih mengambil menteri di C1, lalu setelah benteng memakan menteri di C1, lalu raja ke H2, menteri memakan benteng di H8, benteng memakan gajah di E7, skak, raja pindah ke H6, benteng ke E5, menutup jalan menteri ke petak B2, lalu menteri ke D8, kembali ditutup dengan benteng ke petak D5, lalu menteri ke B6, dan jika benteng ke petak D2, maka akan skakmat di petak D1. Atau jika benteng ke petak D1, maka menteri akan ke F2, skak, dan putih dipastikan akan kalah.
Oke, mari kita kembali lagi ke permainan. Setelah gajah memakan benteng di D8, Pragnananda melanjutkan dengan pion G memakan menteri di H4. Lalu pion ke C1, promosi menjadi menteri, menteri makan menteri, dan benteng memakan menteri, skak, raja ke G2, dan gajah memakan pion di H4. Setelah langkah ini sebenarnya putih sudah kalah, dikarenakan hitam memiliki 2 pion bebas yang siap untuk promosi, tapi Pragnananda tidak mau menyerahkan kemenangan dengan mudah kepada Parham. Dia mau menyulitkan Parham terlebih dahulu. Lalu benteng ke-6, benteng ke C3, mengancam gajah, gajah ke E6, mengancam pion F5, agar tidak bisa diambil oleh pion G, benteng ke C2, skak, raja mundur ke H1, lalu gajah ke F6. Menutup langkah putih untuk mengambil pion di petak F5, gajah ke D7, pion B5 ini pasti akan hilang, lalu raja ke G7, lalu gajah memakan pion di B5, Pragnananda berhasil memangkas keunggulan pion dengan hanya selisih 1, tapi masalahnya adalah raja putih tertahan di baris ke-1. Kemudian benteng ke F2, mengancam pion di petak F4, benteng ke A7 skak, raja ke H6, benteng ke A6 mengancam gajah, lalu gajah ke D4. Gajah ke E8, pion G akan jatuh karena tidak ada yang menjaganya, kemudian pion ke E3. Parham memilih untuk melanjutkan tekanan ke raja putih, benteng memakan pion di G6, raja ke H7, benteng ke G1, mencegah pion promosi di petak E1, lalu pion E2. Parham terus memajukan pionnya, lalu gajah ke B5. Dengan ancaman jika pion promosi di petak F1, setelah benteng maju dan dimakan oleh benteng, lalu kemudian dimakan oleh pion, maka gajah ini bisa mengambil pion di petak F1. Kemudian benteng ke H2. Langkah yang memaksa Pragnananda untuk menyerah, karena jika dilanjutkan setelah langkah ini, tentunya raja harus memakan benteng, raja makan benteng di H2, gajah memakan benteng di G1, setelah raja makan, lalu pion akan promosi menjadi menteri. Dan setelah langkah ke-52 dari Parham, Pragnananda menyerah dikarenakan permainan sudah tidak mungkin dilanjutkan, dan posisi peringkat turnamen saat ini masih dipimpin oleh Abdusattorov dengan 7,5 poin, lalu Anies Giri dengan 7 poin di tempat kedua, Magnus di tempat ketiga dengan 6,5 poin, Wesley So 6,5 poin, Levan Aronian 6, dan Caruana 6, kemudian 7 dan 8, Richard Rapport dan Pragnananda dengan 5,5 dan 5 poin, Dingliren di tempat ke-9 dengan 5 poin, Parham Maksudlu naik di peringkat ke-10 dengan 5 poin, lalu ada Gukesh di tempat ke-11 dengan 4,5, Jordan Van Voorhees dengan 4,5 poin di tempat ke-12, 13-14, ada Arjun Erigaisi dan Vincent Keimer. Oke, sekian saja review kali ini dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga Anda menikmati video kali ini. Klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya yang tentunya masih dari dunia catur. Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, serta komen di video ini atau video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.